Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila dengan NIM 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Status Pengguna Facebook periode Desember 2022. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat pada media sosial Facebook. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca ataupun bagi peneliti yang akan meneliti tentang analisis kesalahan berbahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik baca dan juga teknik catat dalam kegiatan pengumpulan datanya. Langkah-langkah yang dilakukan secara urut yaitu yang pertama, saya akan mempelajari tentang analisis kesalahan berbahasa, kemudian saya membaca status pengguna Facebook periode Desember 2022. Yang ketiga, kemudian saya mencatat datanya, lalu mendeskripsikan kesalahan berbahasa yang terkandung dalam status Facebook tersebut, lalu menyimpulkan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa. Lalu selanjutnya ada juga pendahuluan. Saya mengambil judul ini karena banyak sekali fenomena yang terjadi yang ada pada status Facebook periode Desember 2022 yang dibuat oleh pengguna Facebook itu sendiri. Kemudian ada juga penelitian relevannya. Yang pertama adalah analisis kesalahan berbahasa pada unggahan pamflet media sosial Instagram oleh Indah Septi Eka Ningrum, lalu Lutfiana Eka Purnami dan juga Asprilia Tika Lestari. Kesamaannya ada pada sama-sama menganalisis tentang kesalahan berbahasa. Lalu perbedaannya yaitu sumber data yang digunakan oleh saya itu adalah Facebook, sedangkan oleh Indah, Lutfiana dan juga Asprilia itu menggunakan Instagram. Yang kedua adalah analisis kesalahan gaya berbahasa pada media sosial Instagram dalam caption dan juga komentar oleh Umi Khalifah dan juga Atika Sabardila. Ada beberapa perbedaan jika pada analisis yang dilakukan oleh Umi dan juga Atika ini menggunakan kesalahan gaya berbahasa, sedangkan saya adalah analisis kesalahan berbahasa. Lalu juga perbedaannya ada pada sumber data. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini saya menemukan kalimat yang pertama yaitu nyabar slingback yang bisa ready besok, terima kasih. Nah, kesalahan yang terdapat pada kalimat di atas yaitu nyabar, karena nyabar merupakan bahasa gaul yang sulit dimengerti. Bentuk bahasa campuran antara bahasa gaul dan juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris contohnya ada pada kalimat slingback dan juga ready. Pada kata nyabar itu merupakan akronim karena nyabar itu menunjukkan adanya pemendekan yang menggabungkan katanya dan juga bar. Nya itu merupakan nyari, sedangkan bar itu barang. Jadi nyabar merupakan kependekan dari nyari barang. Selanjutnya ada bahasa Inggris yang digunakan yaitu ready yang artinya siap dan juga slingback yang artinya adalah tas lempang. Nah, oleh sebab itu hendaknya kalimat yang digunakan itu seharusnya mencari barang yang bisa digunakan besok, terima kasih. Nah, itu merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya ada data 2 yaitu nyabar masker komedo area Batu Raden. Jangan lupa sertakan harga dan testimoni. Berdasarkan data tersebut ditemukan kembali akronim yaitu nyabar yang tadi sudah dijelaskan yaitu kependekan dari nyari barang. Dan juga ada kesalahan pada penulisan Batu Raden. Seharusnya Batu Raden itu digabung, sedangkan dalam status Facebook yang ditemukan itu dipisah. Kemudian dan itu seharusnya mengacu pada UAB ya Batu Radennya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penggunaan pada huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Oleh sebab itu, perbaikan yang bisa dilakukan pada kalimat di atas ialah mencari barang masker komedo yang ampuh di area Batu Raden. Lengkapi dengan harga dan testimoninya. Itu sekiranya kalimat yang benar.
Lalu ada juga data 3 dengan kalimat, ada doa yang kulangitkan hari ini tentang kamu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Jaga dirimu, tidak sekedar hati tapi jaga hati. Penggunaan kata doa dan sekedar yang benar terjadi kesalahan dalam tanda baca petik. Lalu ada juga data yang keempat, yaitu kalimat Hai FB. Pada data yang ditemukan di atas terdapat kata singkatan yaitu FB, yang tentu saja kepanjangan dari Facebook. Bagi yang sudah akrab dengan aplikasi tersebut, tentu bukan hal yang baru. Namun, bagi yang belum tahu tentang aplikasi tersebut pasti bingung. Oleh sebab itu, perbaikan yang bisa dilakukan yaitu Hai Facebook hanya menggunakan huruf kapital. Data yang kelima yaitu mungkin awak dewek gur ditakdirke ketemu, ora bisa bersatu. Pada kutipan tersebut terdapat kesalahan berbahasa yaitu penggunaan bahasa asing. Kata awak dewek gur ditakdirke dan ora seharusnya ditulis dengan kita hanya ditakdirkan dan tidak. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil dan pembahasan, dapat diketahui simpulan dalam penelitian ini yakni terdapat kesalahan berbahasa Indonesia ejaan dalam status dan di Facebook antara lain berupa variasi dari bahasa gaul yang terdiri dari bahasa Indonesia gaul yang bercampur dengan bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia gaul, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Ada juga bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk dari singkatan bervariasi baik berwujud sebuah kata maupun sebuah frasa. Bentuk-bentuk dari singkatan yang terdapat dalam status Facebook terbagi menjadi 4 jenis, yaitu singkatan satu huruf, singkatan yang terdiri dari dua huruf, dan singkatan yang terdiri dari 3 huruf, singkatan yang terdiri dari 4 huruf. Bentuk dari singkatan tersebut ditulis dalam bentuk huruf, tanda baca, angka maupun perpaduannya. Kesalahan ejaan yang terdapat dalam status Facebook yang lainnya yakni kesalahan yang ada dalam penulisan huruf kapital dan kesalahan pengguna tanda baca. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.